Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, wachau din kurato aini dari kelas B dengan NIM 25050702012. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran pendidikan. Jadi, aliran-aliran pendidikan ini muncul sebagai respon terhadap perubahan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Setiap aliran lahir karena adanya perbedaan pandangan terhadap tujuan pendidikan, metode, isi, dan peran guru maupun peserta didik. Tahukah kalian bagaimana aliran-aliran pendidikan ini daripada zaman kuno dan pada zaman modern? Jadi, pada zaman kuno, pendidikan ini lebih bersifat ke tradisional, menekankan hafalan, kedisiplinan, dan otoritas guru. Sedangkan pada zaman modern, muncullah kritik bahwa pendidikan ini perlu dikembangkan atau disesuaikan oleh perkembangannya anak, kebebasan berpikir, dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, aliran-aliran pendidikan ini dipengaruhi oleh sejarah kolonial, budaya, lokal, dan nilai kebangsaan. Ada dua aliran pokok, yaitu yang pertama, aliran pendidikan tradisional atau ortodok klasik, cenderung menekankan hafalan, kedisiplinan, dan peran dominan guru yang berkembang kuat di masa kolonial dan awal kemerdekaan. Sedangkan yang kedua, aliran pendidikan progresif atau modern, menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan peran aktif siswa, yang dipengaruhi oleh tokoh pendidikan di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dengan konsep Ingar Sasung Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Tahukah kalian apa sih itu aliran-aliran pendidikan? Jadi aliran-aliran pendidikan ini adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan di dunia pendidikan. Pendidikan tersebut berlangsung seperti diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu didahului oleh pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, yakni yang menjadikan timbulnya pemikiran baru dan seterusnya. Aliran-aliran ini juga perlu dikuasai oleh para calon peserta didik, karena pendidikan juga tidak hanya dipahami oleh pendekatan ilmiah yang bersifat deskriptif saja, tetapi perlu dipandang dengan cara menyeluruh. Menurut Tirta Harja dan Sulo 2005, aliran-aliran pendidikan ini telah dimulai sejak awal kehidupan manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan oleh generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Pemikiran aliran-aliran pendidikan ini telah dimulai pada zaman Yunani kuno hingga masa kini, yang dikenal dengan istilah rumpun aliran klasik dan aliran gerakan baru. Tahukah kalian apa sih itu aliran-aliran klasik dan aliran gerakan baru? Jadi, aliran-aliran klasik ini dalam dunia pendidikan merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran di masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran-aliran tersebut meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sedangkan aliran gerakan baru dalam dunia pendidikan atau New Education Movement adalah suatu aliran dalam dunia pendidikan yang muncul di akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kelemahan pendidikan klasik. Gerakan ini juga menekankan kebebasan, pengalaman, dan minat siswa sebagai dasar proses pembelajaran. Itulah tadi materi-materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Semoga kita semua dapat mengerti dan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.